Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munur Wahid Maulana, mahasiswa semester 7 jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ilmiah ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana pendidikan agama Islam sebagai sebuah disiplin ilmu normatif sekaligus praksis dapat berperan secara strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau yang kita kenal dengan SDGs. Materi ini saya bangun berdasarkan kajian dalam dokumen kerja yang berjudul Integrasikan Isu SDGs 4, 5, 10, 13, dan 16 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau dalam pembelajaran PAI. SDGs bukan hanya isu global belaka, melainkan agenda moral kemanusiaan. Pendidikan agama Islam memiliki mandat proaktif, yakni membangun manusia yang beriman, berilmu, berkeadilan, dan berperadaban. Karena itu, integrasi SDGs bukan hanya sekedar opsi pedagogis belaka, melainkan sebuah keniscayaan teologis. Ada 5 SDGs yang paling relevan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni SDGs 4 yang berkaitan dengan pendidikan berkualitas. Kemudian SDGs 5 yang berkaitan dengan kesetaraan gender, SDGs 10 yang berkaitan dengan pengurangan ketimpangan, SDGs 13 yang berkaitan dengan aksi terhadap perubahan iklim, dan SDGs 16 yang berkaitan dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. SDGs 4 yang membahas tentang pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dalam PAI merupakan integrasi SDGs 4 yang menegaskan bahwa pendidikan Islam itu harus satu, inklusif. Maksudnya adalah ramah terhadap semua peserta didik, termasuk kepada penyandang kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, berorientasi keterampilan abad 21, seperti literasi digital, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Ketiga, memanfaatkan open educational research untuk membuka akses materi pembelajaran yang luas dan berkualitas. Dan yang terakhir, mendorong pendidikan berkeadilan melalui instrumen sosial keagamaan. Contohnya, wakaf untuk pendidikan. Hasilnya, PAI tidak hanya mengajarkan akhlak, tetapi membentuk kapasitas belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, SDGs 5 yang membahas mengenai kesetaraan gender melalui perspektif Islam. Pembelajaran PAI ini sangat strategis dalam meneguhkan nilai-nilai kesetaraan gender. Ada beberapa poin penting yang harus ditekankan, yakni 1. Islam harus menghormati perempuan sebagai objek peradaban. Contoh nyatanya yakni istri Rasulullah SAW, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha sebagai tokoh intelektual dan pemimpin umat. Kedua, PAI harus menghapus stereotip gender yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ruang-ruang publik. Ketiga, pembelajaran berbasis proyek lintas gender dapat menumbuhkan kolaborasi, empati, dan sikap saling menghargai terhadap perbedaan sesama. Dan yang keempat, sekolah juga perlu membangun ruang aman dari kekerasan, diskriminasi, dan bullying berbasis gender. Dengan demikian, guru PAI menjadi agen penting dalam membangun sekolah yang adil dan responsif terhadap gender. Selanjutnya yakni SDGs 10 yang membahas mengenai pengurangan ketimpangan dalam perspektif keislaman. Islam menegaskan prinsip al-adlu wal ihsan, yang artinya keadilan dan kebajikan sosial. Hal itu dapat dilakukan dalam pendidikan agama Islam melalui beberapa cara, yakni yang pertama, penguatan ajaran keadilan sosial.
anti diskriminasi, dan penghargaan terhadap keberagaman yang ada. Kedua, melalui pembelajaran berbasis dialog lintas sosial budaya, agar siswa menghargai tentang perbedaan ekonomi, perbedaan etnis, maupun status sosial. Yang ketiga, yakni melalui kegiatan pengabdian masyarakat, seperti program layanan sosial atau berbagi dengan kelompok rentan. Yang keempat, melalui pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memperkecil kesenjangan akses belajar. Melalui pendidikan agama, ketimpangan sosial dapat dibahas secara lebih bermakna dan lebih aplikatif. Dan selanjutnya yakni SDGs 13 yang membahas mengenai aksi iklim dalam etika lingkungan Islam. Isu perubahan iklim adalah sebuah isu moral dan spiritual. Islam mengajarkan kepada manusia sebagai khalifah fil ard, atau yang kita kenal dengan penjaga bumi. Integrasi SDGs 13 ini dalam pendidikan agama Islam dapat berupa beberapa hal. Yang pertama yakni penguatan ajaran Qur'ani tentang larangan melakukan kerusakan atau fasadu fil ard. Yang kedua, membaca ayat-ayat kauniyah untuk memahami bagaimana hubungan manusia dengan alam. Yang ketiga, yakni melalui praktik seperti penghijauan, manajemen sampah, hemat energi, dan gaya hidup yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat, yakni proyek sekolah tentang literasi lingkungan berbasis nilai Islam. Dengan ini, harapan besarnya adalah peserta didik bukan hanya sekedar memahami konsep perubahan iklim belaka, tetapi para peserta didik juga memiliki hati yang terdorong untuk melakukan beberapa aksi nyata dalam lingkungan sekitarnya atau tempat mereka tinggal masing-masing. Kemudian selanjutnya SDGs 16 yang membahas mengenai perdamaian, keadilan, dan moderasi beragama. SDGs 16 ini sangat erat kaitannya dengan spirit pendidikan agama Islam, yakni membangun masyarakat damai, adil, dan bermartabat. Implementasi SDGs 16 ini itu meliputi beberapa hal, yakni pendidikan moderasi beragama yang dapat diterapkan melalui anti ekstremisme atau anti kekerasan. Kemudian yang kedua, melalui penguatan resolusi konflik yang terjadi di masyarakat, misalnya melalui dialog, musyawarah, dan sikap empati. Kemudian yang ketiga, melalui literasi kewargaan global atau global citizenship, agar peserta didik dapat memahami peran mereka sebagai warga dunia. Kemudian yang keempat, melalui pengelolaan lembaga pendidikan yang demokratis, inklusif, dan akuntabel. Pendidikan agama Islam berperan membentuk karakter damai, bijak, dan toleran kepada setiap peserta didiknya. Model integrasi dalam pembelajaran dapat diterapkan melalui model yang menarik peserta didik, seperti Project Based Learning atau PJBL berbasis SDGs. Kemudian Case Based Learning yang membahas tentang keadilan sosial, lingkungan, dan gender. Kemudian bisa melalui kontekstualisasi ayat-ayat Quran dan hadis yang berkaitan dalam isu-isu global. Kemudian bisa juga melalui kolaborasi lintas disiplin seperti PAI dengan geografi atau PAI dengan sosiologi. Harapannya integrasi SDGs ini bisa berperan penting dan memiliki banyak manfaat kepada para peserta didik. Integrasi SDGs dalam pendidikan Islam bukan hanya sekedar penyesuaian kurikulum belaka, melainkan ada beberapa manfaat yang dapat diraih melalui penerapan SDGs dalam PAI ini,
seperti penguatan visi prospektif pendidikan, pengembangan karakter global yang berakar pada nilai Islam, kemudian upaya membangun generasi religius yang berkeadaban, berkeadilan, dan peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian, PAI menjadi ruang pengembangan kecakapan spiritual sekaligus kompetensi sosial global yang mendunia. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.